Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Mas Wandi, kebetulan Mas. Nih, Kayaknya penting banget nih. Lagi butuh dana cepat ya? ini nih Mas nih. Boro-boro dana cepat. Ini lebih penting lagi. Nah, liatin nah. Sekarang kenaikan pangkat PNS bisa 12 kali setahun. Oh iya nih, Bener bener nggak ini ini? Mbak. Bener ini. Oh, oke. Lanjut Mas, kita ngobrol kayaknya seru nih. Silakan oke. duduk Mas. Duduk. Saya di mana nih? Di Silakan sini? sini. Oh, Iya, ya. duduk coba silakan. Halo Sobat ASN, berjumpa kembali di podcast BKD Kaltim. Bercakap manajemen kepegawaian, memahami dunia kepegawaian lebih dekat, ASN, cakap kepegawaian. Saya, Nita Aprilianti, kali ini ingin mengajak ngobrol Sobat ASN terkait hal yang baru, yaitu periodisasi kenaikan pangkat PNS 12 kali setahun. Bersama kita telah hadir narasumber yang sangat keren. Beliau adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli muda yang saat ini sedang berproses ke ahli madya pada bidang mutasi ASN. Ya, Mas Wandi. Nah, oke. Mas Wandi, Ya. gimana nih? Kenaikan pangkat PNS dari 6 kali ke 12 kali. Itu bagaimana ini? Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, guna meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya terkait dengan kenaikan pangkat PNS sebagai penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada negara, Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini membuat langkah inovatif, Mbak, yaitu dengan mengubah periode kenaikan pangkat PNS yang sebelumnya itu 6 periode dalam setahun menjadi 12 periode dalam 1 tahun, atau setiap bulan sepanjang 1 tahun, atau setiap bulan sepanjang tahun. Oh, jadi gini Mas, dari perubahan kebijakan tadi ya, 6 kali menjadi 12 Ya. kali. Ada persiapan enggak atau langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim kerja kenaikan pangkat PNS untuk kedepannya menyikapi kebijakan yang baru ini? Begini Mbak ya, setelah diberlakukannya peraturan BKN nomor 4 tahun 2025 ini dan kemudian telah diterbitkannya surat Deputi Bidang Penyelenggara Layanan Manajemen ASN perihal penjelasan terhadap peraturan ini, langkah-langkah yang sudah kita ambil yaitu tentunya dengan membuat rencana kerja bahkan 1 tahun ke depan. Salah satunya ini adalah agenda kegiatan, kemudian kita juga sudah mengajukan surat edaran yang memuat mengenai periodisasi, kemudian jadwal kapan saja bisa diusulkan kenaikan pangkat, kemudian tentang langkah prosedur apa saja yang harus dilakukan. Nah, di edaran ini juga kita akan melampirkan, ini sebagai pengingat buat rekan-rekan pengelola kepegawaian yang mungkin nantinya bisa disampaikan ke rekan-rekan ASN lainnya, yaitu mengenai petunjuk teknis kenaikan pangkat. Nanti di situ memuat tentang jenjang kepangkatan, jenis-jenis kenaikan pangkat, kemudian syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Oke, terus gini Mas, berarti untuk surat edaran yang terkait 12 kali dalam setahun ini berarti sudah diketok atau sudah ditandatangani atau baru rencana kayak gitu? Nah, ini kita juga sedang menunggu, yang jelas itu sudah kita sampaikan. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ditetapkan atau ditandatangani supaya kita bisa tindak lanjuti. Betul, karena otomatis pengelola kepegawaian di perangkat daerah kan perlu ini juga ya, penyesuaian waktu Ya, untuk benar. mempersiapkan. Terus gini Mas, tadi kan ada tuh disebutkan di edarannya, Ya. ada jenis kenaikan pangkat, jenjang, kayak gitu. Mungkin bisa cerita sedikit ya kepada Sobat ASN. Jenis kenaikan pangkat PNS itu apa saja sih? Ya, ini untuk mengulas, ya, untuk mengingat kembali, sebenarnya ini kan peraturan lama Mbak ya, betul. itu peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat. Nah, di situ disebutkan jenis-jenis kenaikan pangkat. Ada kenaikan pangkat reguler, ya ini khusus untuk jabatan pelaksana. Kemudian kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat pilihan ini
ada yang namanya kenaikan pangkat untuk jabatan fungsional, ada kenaikan pangkat untuk pejabat struktural, kalau sekarang kita sebut sebagai jabatan manajerial, kemudian kenaikan pangkat sedang melaksanakan tugas belajar, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan ada juga kenaikan pangkat istimewa yang biasanya, yang sebelumnya kita bukan biasanya ya, sering disebut dengan kenaikan pangkat luar biasa. Nah, kenaikan pangkat luar biasa ini tentunya pegawai negeri yang diusulkan kenaikan pangkatnya memiliki prestasi kerja yang sangat luar biasa. Contohnya, misalnya ini mempunyai inovasi yang bisa diikuti, inovasi-inovasi yang bisa diikuti atau berdampak sangat baik bagi kinerja atau bagi kerja atau bagi negara. Oh, begitu. Ternyata jenis kenaikan pangkat itu sangat banyak ya, Sobat ASN. Ini Mas Wandi kan sudah mereview kembali ya, istilahnya jenis kenaikan pangkat dari periode yang sebelumnya ya. Ya, gitu. benar. Berarti sebenarnya ada beda nggak sih jenis kenaikan pangkat periode yang 6 kali dan 12 kali? Tentunya tidak ada. Yang membedakan hanya ada aturan baru, itu kenaikan pangkat reguler itu bisa melampaui pangkat atasan langsung. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih istilahnya melampaui atasan langsung ini dalam hal apanya? Misalnya atasan langsungnya itu memiliki pangkat atau di pangkat penata tingkat 1 atau 3D, golongan ruang 3D. Nah, stafnya itu dapat dinaikkan pangkatnya melampaui pangkat dari atasan langsungnya, yaitu bisa ke 4A atau pembina. Oh, sekarang bisa seperti bisa, itu ya? kalau untuk pelaksana. Oke. Nah, kembali nih, saya dari tadi sebenarnya pengen nanya nih, gatal sebenarnya ini kan. Tadi kan 12 kali dalam setahun ya untuk periodisasinya. Berarti seperti misal saya nih, bisakah mengusulkan tiap bulan selama 12 kali dalam setahun? Tentunya tidak bisa, Mbak, karena kenaikan pangkat itu diberikan, contohnya misal untuk jabatan pelaksana, itu syaratnya harus 4 tahun di pangkat terakhir, dengan ketentuan penilaian kinerjanya berpredikat baik 2 tahun terakhir. Nah, kalau kayak Mbak Dita ini kan fungsional nih, Betul. bukan tiap bulan naik pangkat, melainkan 2 tahun di pangkat terakhir, angka kredit mencukupi, dan predikat kinerjanya 2 tahun terakhir itu bernilai baik. Jadi bukan tiap bulan bisa mengusul pangkat, justru sebaliknya. Kalau tiap bulan mengusulkan pangkat, artinya pangkat-pangkat usulan-usulan sebelumnya itu BTS atau TMS. Mantap, penjelasannya sangat bisa saya terima itu ya. Padahal saya berharap bisa setiap bulan itu mengusulkan. Saya juga mau, Mbak. Nanti bisa naik pangkat, golongan kita bisa sampai mungkin 4F. Ada enggak 4F ya? 4F enggak ada, Mbak. Oh ya, enggak ada. Oke, lanjut nih Mas Wandi, obrolan kita makin seru nih ya. Oke. Terus gini Mas Wandi, ini kan 12 kali ya. Dari pengalaman yang periodisasi sebelumnya ini, biasanya ada nggak istilahnya seorang pegawai, seorang PNS ini yang tidak bisa naik pangkat alias berkasnya itu BTS, berkas tidak sesuai? Kalau untuk berkas tidak sesuai itu tentunya ada, Mbak ya. Misalnya jabatan struktural nih, kan struktural itu ada jenjang-jenjangnya, Mbak. Misalnya eselon 4A, 4A itu pangkat puncak. Eselon untuk eselon 4A itu pangkat puncaknya adalah 3D. Nah, yang bersangkutan mengusulkan ke 4A. Nah, itu tidak bisa kecuali yang bersangkutan memiliki pendidikan S2. Itu pangkat puncaknya memang sampai pembina atau golongan ruang 4A. Nah, itu kalau tidak memiliki ijazah S2, itu otomatis akan tertolak. Kemudian untuk yang fungsional, misalnya ini, angka kreditnya tidak mencukupi, itu pasti akan tertolak. Atau belum dinaikkan jabatannya karena sudah di pangkat puncak jenjang jabatan sebelumnya. Misalnya, jabatan fungsional ahli pertama, golongan ruang 3B. Belum dinaikkan jabatannya, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang 3C. Rumit juga ya ternyata ya seperti itu. Mas Wandi, tadi kan untuk Mas Wandi menjelaskan fungsional tadi udah ya, terus struktural juga udah. Nah, terus ini untuk yang PNS pelaksana. Nah, ini apa sih yang menyebabkan berkasnya ini tertolak? Nah, kalau untuk jabatan pelaksana, ini kebetulan sesuai Kemenpan 11 tahun 2024 kan sudah memberlakukan nomenklatur jabatan pelaksana yang baru, Mbak.
Nah, jadi kalau yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan dengan nomenklatur baru, itu otomatis tertolak untuk di tahun 2025 ini. Jadi kalau pegawai negeri sipil masih jabatan pelaksana masih menggunakan nomenklatur lama, agar supaya diusulkan pengangkatannya dalam jabatan nomenklatur baru. Kalau ini Mas Wandi, sepengetahuan Mas Wandi nih ya, masih banyak kah istilahnya PNS yang pelaksana ini yang belum istilahnya jabatannya masih menggunakan nomenklatur lama? Kebetulan kemarin itu di 1 Agustus itu sudah dilakukan penyesuaian nomenklatur baru. Seingat saya terhitung 1 Agustus 2025. Jadi kalau ada yang belum, ya segera perangkat daerah mengusulkan. Mas Wandi tadi kan sudah menjelaskan panjang ya, ada panjang lebar lah, ada PNS yang harus berkinerja baik. Ada nggak sih kriteria lain yang sama sekali tidak membolehkan seorang PNS tidak boleh usul kenaikan pangkat? Tentunya ada, Mbak. Misalnya pegawai negeri sipil yang sedang cuti luar tanggungan negara, itu tidak bisa mengusulkan kenaikan pangkat. Kemudian predikat kinerjanya di bawah dari baik atau cukup ya istilahnya. Itu tidak bisa diusulkan kenaikan pangkat. Ada kriteria lain mungkin yang belum disebutkan, siapa tahu? Misalnya ada juga yang sedang menjalankan atau proses hukuman disiplin. Itu tidak bisa diusulkan kenaikan pangkat. Itu sudah mutlak ya, tidak bisa. Baik. Ada juga yang tidak bisa diusulkan kenaikan pangkat, yaitu pegawai negeri sipil yang sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat. Itu tidak bisa, Mbak. Apalagi beratnya berat diberhentikan, Mbak. Otomatis bahkan status PNS-nya sudah dicabut. Seperti itu. Ada pencegahan nggak kayak gitu ya, agar berkas tidak BTS itu bisa terminimalisir? Ya, tentunya kami memohon bantuan kepada rekan-rekan PNS sebelum mengusulkan kenaikan pangkat agar mengecek kembali data kepegawaiannya di aplikasi MyASN dan SIM ASN. Apakah sudah sesuai dengan dokumen yang dimiliki? Karena ini juga salah satu yang mempengaruhi usulan-usulan tersebut BTS atau bahkan TMS. Terutama data riwayat pendidikan dan atau gelar pendidikan, Mbak. Ini sering kami temui, ini ada kekeliruan antara program studinya dengan gelar yang dimiliki. Kemudian riwayat jabatannya apakah sudah dengan jabatan terkini. Kemudian bagi teman-teman ini atau rekan-rekan PNS yang menduduki jabatan fungsional, untuk diperhatikan riwayat angka kredit, apakah itu sudah di-update atau belum. Dan jangan lupa juga dengan riwayat penilaian kinerja 2 tahun terakhir minimal bernilai baik. 2 tahun terakhir gitu ya. Oke. Jadi tadi kan untuk melakukan pengecekan di MyASN dan SIM ASN berarti perlu permajaan data, ya kan? Benar. Nah, itu bisa dilakukan masing-masing pegawai berarti ya? Sepengetahuan kami itu bisa, Mbak, melalui aplikasi MyASN. Itu bisa diusulkan permajaan datanya. Nah, untuk teknisnya mungkin teman-teman di bidang yang menangani data ini lebih tahu, lebih paham mengenai hal ini. Mungkin bisa ditanyakan langsung. Nah, Mas Wandi nih, pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Sobat ASN ya, gitu. Kapan? Nah, ini mulai kapan diberlakukannya periodisasi kenaikan pangkat 12 kali setahun? Sesuai peraturan, diberlakukannya terhitung mulai 1 Oktober 2025. 1 Oktober. Nah, rencana kami, usulan-usulan yang sudah diusulkan untuk periode Desember, jika dalam tahap verifikasi tahap awal sudah memenuhi syarat, rencananya akan diusulkan untuk periode November. Dan untuk usulan yang perlu perbaikan, itu akan kami usulkan di periode Desember 2025. Jadi yang diusul Desember, berkas sudah lengkap, itu akan maju TMT-nya jadi November. Yang tidak lengkap, dilakukan perbaikan, akan diusulkan untuk periode Desember. Oke. Ya. Nah, perlu dicatat ini Sobat ASN ya, per 1 Oktober 2025. Pertanyaan terakhir. Ada hal-hal lain yang mungkin belum disampaikan Mas Wandi kepada Sobat ASN? Ya, dengan diberlakukannya kebijakan ini yang berdampak pada waktu yang menjadi lebih padat atau lebih singkat nih, Mbak ya. Ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi tingkat ketelitian dalam proses verifikasi data dan dokumen.
Jangan sampai karena mengejar waktu kita abai tentang hal ini. Nah, dan yang tidak kalah penting lagi, mohon agar dokumen yang diupload sebagai kelengkapan usul kenaikan pangkat agar di-scan dengan baik dan dapat terbaca. Karena selama ini kan banyak itu dokumen-dokumen yang di-scan tampilannya buram atau kabur yang tidak terbaca. Oh, ternyata begini ya, terkait periodisasi kenaikan pangkat PNS 12 kali setahun. Oke. Panjang juga nih penjelasannya Mas Wandi, kita sudah ngobrol dari A sampai Z nih, sangat bermanfaat banget penjelasan dari Mas Wandi untuk Sobat ASN, untuk saya pribadi juga banyak ilmu baru yang bisa didapatkan. Sobat ASN, dari obrolan tadi ada beberapa hal nih yang ingin saya review kembali. Yang pertama, bahwa periodisasi kenaikan pangkat PNS dari 6 kali sekarang menjadi 12 kali dalam setahun. Kemudian yang kedua, bagi Sobat ASN untuk dapat aktif meremajakan datanya di aplikasi My ASN dan Sima ASN. Terus yang ketiga, pastikan kembali bahwa dokumen dan berkas yang akan diupload itu sudah sesuai. Jadi untuk mengurangi berkas tidak sesuai atau tertolak. Oke Sobat ASN, ada satu kata motivasi yang ingin saya sampaikan untuk menginspirasi kita semua. Keberhasilan tidak dilihat dari seberapa cepat kita mencapainya, tetapi dari seberapa konsisten kita dapat bertahan dalam prosesnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Wandi atas obrolan kita hari ini. Saya dan Mas Wandi mohon undur diri, mohon maaf atas segala salah kata. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di podcast BKD Kaltim selanjutnya. Bercakap manajemen ASN, memahami dunia kepegawaian dengan lebih dekat. ASN Cakap Kepegawaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.